Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, di video pembelajaran mata kuliah robotika ini kita akan masuk ke pokok bahasan berikutnya, yaitu terkait dengan notasi DH atau Dynavit dan Berg, notasi atau parameter DH. Jadi di kinematik kita tahu di sini bahwa untuk manipulator robot ada terdiri dari join sama link ya di sini. Jadi untuk join itu notasinya dari 1 sampai dengan n ya. Kemudian link itu notasinya atau kegampangannya notasinya di sini dari 0 sampai n, karena jumlah link itu otomatis lebih 1 ya. Jadi kalau joinnya itu ada 3, berarti linknya nanti ada 4 ya. Jadi tambah 1 otomatis ya, karena join itu dia menghubungkan antara dua link di sana ya. Kemudian link yang paling awal ya, atau link 0 ini adalah sebagai basisnya. Kemudian link yang terakhir yang n di sini, maka di situ adalah sebagai atau yang membawa atau yang di sana diletakkan atau dihubungkan dengan n efektor ya di sini. Jadi kalau kita lihat di sini berarti n-nya ada 5 di sini ya. Joinnya ada 5, 1, 2, 3, 4 ya di sini. 4, kemudian 5, ada 6 ya. Kemudian linknya ada 6 juga ya. Tapi dia mulai dari 0, sementara kalau join dari angka 1 ya di sini. Kemudian nanti di notasi dia itu seperti ini ya. Jadi masing-masing join itu akan mempunyai kerangka ya, kerangka koordinat atau frame di sini ya. Jadi ada masing-masing, kita lihat di sini ada kerangka koordinat x, y, z ya. Ini. Jadi kalau robotnya seperti ini, robot Skara ya. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian nanti notasi DH itu tiap join atau tiap frame ini nanti dia punya 4 parameter ya. Ada theta, ada d, ada alpha sama a ya. Jadi tiap ini ya. Tiap tiap frame atau tiap join ya. Ada theta, ada d, ada ada alpha, kemudian ada a ini. Nanti apa itu masing-masing ini kita nanti bahas di berikutnya ya di sana ya. Jadi dengan model seperti ini nanti serumit apapun bentuk robotnya nanti bisa dibikin lebih simpel ya di sini. Jadi dia notation atau notasi dia ini diperkenalkan oleh Dynavit dan Berg ya tahun 55 ya. Hingga muncul dengan nama penemunya yaitu Dynavit dan Berg. Nah, di sini adalah sebagai cara paling sederhana ya, atau cara paling mudah lah pokoknya untuk memodelkan robot link dan joinnya ya. Antara link joinnya sehingga nanti dapat digunakan untuk semua konfigurasi robot ya. Nah kemudian link ini menjadi standar untuk menyajikan robot dan memodelkan gerakannya di sini. Nah, kita perlu tahu di sini ya jarak 2 baris ya, kan nanti di notasi yang atau parameter yang dicari itu ada nanti jarak ya, jarak antara 2 sumbu. Selain juga nanti ada sudutnya, ada yang namanya link offset sama link length, itu adalah jarak nanti ya. Nah makanya kita harus menentukan dulu jarak dari 2 garis ya, anggap saja ini sumbunya. Maka jarak yang paling benar dicari adalah dengan cara membuat garis tegak lurus dengan 2 garis ini ya, ini. Jadi itu jaraknya, bukan yang miring seperti ini, bukan ya. Jadi gerak tegak lurus ya, dengan menarik jarak garis tegak lurus PR di sini ya. Jadi tidak boleh kita nariknya ke sini, tidak bisa itu ya. Jadi cara yang betul adalah PR ya. Dimana PR ini tegak lurus dengan garis H dan garis G ini. Kemudian kalau garisnya tidak sejajar ya, seperti ini bersilangan, maka bisa dibantu dengan menggunakan
kita gambarkan bidang ya. Jadi kita bikin bidang yang sejajar seperti ini ya. Jadi dibikin bidang alfa sama beta, dimana bidang ini nanti bertempat ada garis yang akan ditarik jaraknya tadi ya. Nah, dalam hal ini adalah HH dan FC ya. Jadi kalau ininya sudah ditarik ya, bidangnya digambar ya, kemudian tarik garis ya, yang tegak lurus dengan bidangnya itu, maka otomatis jarak itu adalah PQ di sini, P sama Q adalah jarak dari garis yang bersilangan tadi ya. Jadi kalau garisnya tidak sejajar, maka caranya mencarinya adalah dengan bantuan menggambar bidang. Nah, kemudian di dia teknik sendiri, nah seperti ini ada jarak ya. Jadi katakan ini ada sumbu Z, ini di join 1, join I ya. Kemudian ini join I-1 dan I-2 ini. Nah, kita bisa menganggap kalau kita pakai dia parameter itu satu join ya. Jadi dianggapnya dalam mengamatinya itu satu join, sehingga lebih simpel daripada kita mengamati semua joinnya. Jadi diamati per joinnya. Nah, satu join ini nanti dia akan mempunyai tadi ya 4 parameter. Ada apa tadi? Ada D ya, ada theta, ada alpha, ada A ya, gitu ya. Jadi di teknik dia ini maka link ada mempunyai 2 parameter atau 2 notasi tadi, yaitu panjangnya sama twistnya ya. Twist itu nanti berarti hubungannya ke sudut di sini. Kalau panjang jelas ya. Kemudian kalau join juga punya 2 parameter atau 2 notasi nanti, yaitu D ya, jarak ini. Kemudian ada sudut ya, join angle. Ada D sama theta. Nah, jadi nanti akan didapat 4 parameter ini. Jadi yang 2 ini dari link, kemudian yang 2 berikutnya yang bawah ini adalah dari join ya. Ada link length A, ada link twist ya. Kemudian ada link offset sama join angle ini. Kemudian kalau tipenya nanti prismatik, berarti dia akan cenderungnya ke D ini ya. Jadi kalau yang prismatik ada D-nya muncul nilainya ya. Kemudian kalau yang dia putar atau revolute ya di sini, maka ya ada sudut theta di sini. Nah, kemudian ini penggambarannya ya untuk mencari twist, link twist, atau di sini dinotasikan dengan alpha ya. Jadi kalau link twist kita lihat di sini dia diputarnya pada sumbu X ya. Jadi ini sebenarnya tidak berdekatan seperti ini ya, karena antara join satu dengan join berikutnya biasanya ada kalanya ada jaraknya ya. Nah, dengan ada jarak tersebut nanti bisa juga didekati seperti ini, nanti seperti ini ya. Jadi kalau saya gambarkan di sini, nah ini ya. Jadi kalau di sini Z-nya ini kan, ini Z itu yang warna biru di sini. Jadi Z itu yang bagian poros dari sendinya ya. Ini Z itu yang biru. Jadi kalau yang seperti ini berarti Z-nya sama-sama ke atas ya, atau segaris ya. Nanti ini kan kalau kita tarik ya, X-nya ini yang merah ya. Ini akan nyambung ya, ini. Jadi kalau dilihat dari dari sini, dari ujung sini akan muncul seperti yang di sini. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kayak bisa diputar di sana. Nah, nanti perbedaan antara Z1 dan Z berikutnya ini nanti muncul yang namanya link twist ya. Nah, kalau kita digambarkan di sini ada link twist. Nah, ini ya. Twist angle. Jadi kalau ini saya putar atau saya berikan nilainya katakanlah 30, perhatikannya di sini. Nanti dia akan agak melenceng ke kiri ini ya, sepertinya. Jadi artinya Z yang pertama dengan yang kedua terjadi perbedaan, tidak sejajar atau tidak sama ya. Jadi kalau ini saya berikan negatif, jadi akan melencengnya ke arah kanan seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kalau tegak lurus ya tinggal dikasih aja di sini katakanlah 90. Nah, ini 90. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi Z-nya ini ke arah
ke arah atas, ini Z-nya yang ke arah samping atau ke arah tegak lurus ya, mendatar ya. Kita kembalikan ke 0. Itu kaitannya dengan yang link twist ya. Nah, kemudian ada berikutnya yang joint angle. Nah, joint angle itu yang theta ini ya. Nah, kalau joint angle berarti yang diputar itu adalah sumbu X-nya ya, dilihat dari Z. Jadi kalau kita lihat di sini sama, ini sumbu X ya. Nah, ini ada sumbu Z ini ya. Ini ada X yang pertama dengan X yang kedua. Ini kalau ini diputar maka tidak segaris seperti ini ya. Jadi kalau yang di sini dia adalah variabel ya. Variabel itu berarti ini yang nanti bisa diubah dengan diputar ya. Berarti ini bisa, ini nilai awalnya 0. Kita beli misalnya nilai di sini, kita ngambil satu aja dulu ya. Di sini kita ambil misalnya 60 ya. Nah, ini tidak langsung berubah, tapi kita harus simulasikan dulu lewat sini ya. Ini forward kinematic, kemudian kita running. Nah, ini akan berputar nanti ya. Kita lihat di sini. Nah, ini ya. Nah, dengan perputaran kita lihat di sini X yang pertama tadi dengan X yang dua akan membentuk sudut 60 derajat. Nah, itu yang maksudnya dari link apa namanya, joint angle-nya di situ. Nah, ini saya pakai program robot analyzer ya. Anda bisa download juga di link pendukung ya. Di sana ada software namanya Robo Analyzer. Jadi kalau kita kembalikan seperti ini ya. Itu yang namanya tadi joint angle. Nah, ini biasanya variabel kalau yang model jointnya adalah yang revolute ya. Nah, seperti ini ya joint angle. Jadi kalau yang model yang seperti yang kita bahas di fluid kinematic itu berarti ini Z-nya itu yang tegak lurus dengan bidangnya ini ya. Jadi karena ini porosnya kan, nah ini titiknya ini. Jadi Z-nya otomatis ke arah kita ini. Sehingga muncul di sini cuma sumbu X sama sumbu Y. Kemudian link twist tadi ya. Jadi kalau ini Z pertama dengan Z yang kedua ini. Jadi ketika ada perbedaan seperti ini berarti nanti akan muncul nilai alfanya muncul. Ini alfanya muncul. Sudutnya berapa bisa dihitung tadi ya. Kemudian perlu diketahui bahwasanya kalau Z itu nanti adalah dia tegak lurus dengan poros ya, poros atau sumbu poros dari sumbu yang dibuat untuk mutar ya, dari apa namanya, dari sendinya, poros sendinya tadi. Nah, kemudian ini tekniknya ya, teknik langkah-langkahnya ya. Intinya tadi dicari ya, atau dilokalisasi label, kemudian dilabeli ya untuk Z-nya tadi ya. Caranya dengan tadi ya, dengan kita mengetahui tadi joinnya ya. Joinnya porosnya arah kemana. Nah, poros itu biasanya sumbu Z ini ya. Kemudian berikutnya nanti bisa dicari kerangkanya dulu ya, origin sebenarnya baru cari X sama Y. Untuk mencari X sama Y nanti dapat digunakan yang namanya aturan tangan kanan ya. Kemudian kalau frame-nya sudah terbentuk semua ya, kerangka koordinatnya X, Y, Z masing-masing join sudah ada, baru nanti ditentukan tabelnya ini. Ada A, ada D ya, ada link length, ada link offset, kemudian ada link twist, ada link joint angle ini. Ini aturan tangan kanan ya. Jadi kalau jempol kita adalah Z, maka telunjuk itu adalah X, kemudian jari tengah itu Y. Jadi Z itu yang warna biru ya. Kemudian X itu warna merah, Y itu warna hijau atau RGB gitu aja ya. Tapi kita mengajunya dulu di Z dulu, karena yang ketemu dulu yang paling gampang dari apa namanya, dari manipulator itu ya sendinya tadi ya, sendinya porosnya mana itu yang sumbu Z-nya itu. Baru nanti X sama Y-nya ditentukan dengan menggunakan aturan tangan kanan ya. Ini ya implementasinya seperti ini. Jadi kalau Z-nya seperti ini ya,
Nah, nanti bagian yang length-nya itu, length itu jalur ini jalur X ya, sumbu X. Kemudian otomatis yang ini ada Y. Jadi jalur dari panjang A-nya ini adalah yang length atau gampangannya yang ini link-nya ya. Link atau lengannya di sini. Jadi seperti itu. Jadi kalau mulanya seperti ini ya. Jadi Z-nya bisa sama semua seperti ini. Nanti kalau itu ketika ada nilai link twist berubah, ini akan Z-nya akan tadi mengarah ke sana ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini ya. Nah, jadi ini tadi ada dua sudut. Kemudian kalau yang berikutnya yang length ya, yang length ini kaitannya dengan yang panjangnya ini. Jadi kalau ini saya ubah 1. Jadi jarak antara sumbu Z pertama dengan yang kedua gampangnya seperti itu ya kalau yang length ini. Jadi kalau bisa ubah lagi 1,5 otomatis akan berubah jarak dari sumbu, jarak sejajarnya. Kemudian kalau yang B ini adalah jarak dari sumbu X ya. Jadi kalau ini saya ubah nanti dia akan naik ke atas ini. Kita lihat, kita kasih gitu ya. Nah ini akan naik ya. Jadi X-nya tadi tidak segaris lagi, tapi ada jaraknya ya. Kemudian kalau ini yang kedua saya kasih nilai ya otomatis juga akan naik di sini. Akan naik lagi ini. Nah seperti ini ya. Saya kembalikan aja ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kaitannya dengan jarak sumbu X kalau yang join offset, kalau yang link length kaitannya dengan jarak sumbu Z ya. Nah seperti tadi ya, jadi ini penggambaran tadi. Jadi kalau Z-nya sudah ketemu, X-nya itu adalah linknya jalur linknya ini atau lengannya ini. Kemudian otomatis Y-nya bisa dicari yang warna hijau ini. Kemudian ini beberapa contoh ya seperti ini yang kemarin di di belajar fluid kinematik ya. Sini kita pakai dua frame atau dua join di sini. Nah maka dianya di sini karena Z-nya dianggap sama ya, tidak ada perubahan di sini 0 ya. Link twistnya 0 juga, link offsetnya juga 0 ya. Yang ada link length ya A sama theta di sini ya. Kemudian sama juga kalau 3 ya, sama seperti ini karena dia planar ya, bidang datar ya. Z-nya itu adalah tegak lurus di sini. Maka tinggal sama aja untuk ini tetap 0 ya, seperti ini. Baru kemudian kalau sudah ada perubahan seperti ini ya, jadi ini Z-nya itu adalah datar ya di sini. Nah seperti ini, tadinya kan lurus seperti ini, tegak vertikal, kemudian mendatar di sini, maka ada nilainya seperti ini ya, minus seperti ini. Kemudian jika di ujungnya nanti ada perubahan lagi ya ini, maka dia akan kembali lagi ya seperti ini. Nah jadi seperti itu terkait dengan penentuan parameter D. Anda bisa mencoba-coba dengan di sini ya. Jadi kalau ini saya ubah lagi, ini kalau saya berikan sudut lagi di sini 60 atau di sini 90 ya. Kita lihat sini kita bisa jalankan di sini. Kita animasikan. Nah ini. Artinya seperti itu. Jadi yang ini tegak lurus 90. Jadi ini ke sana 90 ya. Kemudian ini dengan yang ini 60. Kemudian kalau ini saya berikan nilai lagi di sini. Nilainya kita beri misalnya 1, ini 1,5 misalnya ya. Kemudian yang ini 90 misalnya ya. Nah seperti ini. Kita cobakan di animasinya. Nah ini akan naik ke atas ini. Nah jadi dia berputar sana 60, sementara yang ini akan naik ke atas. Silakan nanti bisa dicoba ya menggunakan software ini di dicoba-coba. Ini bisa juga di
dipilih konfigurasi yang lain ya di sini. Oke, kita teruskan di sini terkait dengan ketika sudah kita mendapatkan tadi parameter-parameter tadi ya, maka kita hubungkan dengan metrik transformasi ya untuk mendapatkan rumus hasilnya. Nah, jadi kita lihat di sana nanti ada 3 operasi ini ya, secara sekuen, yaitu rotasi sumbu Z ya, kemudian translasi sepanjang sumbu Z. Nah, ini tadi yang rotasi sumbu Z itu yang theta tadi, kemudian translasi ini yang tadi yang link offset ya, atau D ya, kemudian yang translasi sepanjang sumbu X ya, itu yang link length alpha A, kemudian kalau yang rotasi sumbu X ya, kalau ada ini adalah yang link twist ya, atau alpha. Nah, sehingga kita dapatkan dengan rumusnya seperti ini ya, tinggal dimasukkan ya, diturunkan, kemudian disederhanakan ya, sehingga kita dapatkan ininya. Jadi min S itu berarti yang sin ya, C itu yang S itu yang sin, C itu yang cos ya. Jadi penulisannya disederhanakan supaya tidak terlalu panjang ya. C cos theta min sin theta, ini rotasi sumbu Z ya. Jadi satunya di sebelah sini. Sin cos ya. Kemudian translasi D ya di sini karena dia translasi Z ya. Kemudian translasi X ya di sini di atas. Kemudian ini rotasi X ya. Ini satu. C min sin cos min sin cos ya. Tinggal dikasih sudutnya yang alpha ya di sini. Jadi ini didapatkan rumus seperti ini. Ini dimana A itu link length ya. Kemudian alpha itu link twist, kemudian D itu link offset, theta itu joint angle ya. Nah, sehingga didapatkan ini ya. Jadi untuk satu satu join atau satu frame ya, satu kerangka itu, kerangka koordinat kita dapatkan satu rumus ini. Sehingga nanti kalau ada frame-nya ada 2 ya berarti kita dapatkan 2 rumus ini. Nah, nanti dengan merangkai metriknya ini nanti kita bisa mendapatkan tadi ya metrik transformasi dari ujung atau dari pangkal ke ujungnya gitu ya. Jadi, kalau di sana ada 5 join ya berarti nanti ada dapatkan metrik tiap join ini ada 1 sehingga ada 5 nanti. Nanti dirangkaikan sehingga kita bisa menghitung ujungnya itu nanti didapat koordinat larinya berapa itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti kita coba di pertemuan berikutnya kita cobakan untuk mendemokan dengan menggunakan Octave ya atau MATLAB. Silakan dipelajari dulu terkait dengan Dynafit Attenborough ini ya, cara mendapatkan tadi parameternya. Kemudian coba dulu untuk misalnya pakai yang ini ya. Dihubungkan dengan yang dengan ketika kita sudah dapatkan parameter ini kita hubungkan dengan materi di yang fluid kinematik yang kita sudah dapatkan rumusnya ya, di bagian fluid kinematik itu apakah nanti didapatkan nilai yang sama atau tidak di sana ya. Oke, demikian seperti itu untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup mata kuliah. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.